Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini, Ibu mau menjelaskan bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat. Tetapi ada yang perlu kita ingat kembali untuk pelajaran yang kemarin. Kalau bentuk faktor X min A kali X min B sama dengan 0, kita ingat dua bilangan A atau A dikalikan B itu hasilnya 0, maka nilai A-nya itu 0 ataupun B-nya itu nilainya 0. Itu pelajaran yang kemarin ya. Oke, sekarang kalau X min A sama dengan 0, itu artinya X-nya sama dengan A. Kalau X min B sama dengan 0, berarti kalau B-nya B, kita pindah ke kanan, maka nilai X-nya sama dengan B. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Sehingga kita mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah A dan B. Jadi kalau akar-akarnya itu A dan B, maka kita bisa menyusun persamaan kuadrat dalam bentuk faktor itu adalah X min A dikali X min B sama dengan 0. Nah, dari rumus ini kita bisa pakai untuk menyusun persamaan kuadrat yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita ambil contohnya ya, misalnya kalian disuruh menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan 2. Nah, dengan menggunakan rumus yang kita temukan tadi, bahwa kalau akar-akarnya itu A dan B, maka rumus yang digunakan adalah X min A dikali X min B sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau akar-akarnya 4 dan 2, maka bentuk persamaan kuadratnya gimana? Ya, kita masukkan, andaikan A-nya itu 4, kemudian B-nya 2, kita masukkan X min 4. Jadi A-nya kita ganti 4, X min 4. B-nya kita ganti 2, X min 2. Sehingga kita bisa tulis X min 4 kali X min 2 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan lagi menggunakan hukum distributif. X kali X itu X kuadrat. Kemudian X kali min 2 itu min 2X. Kemudian min 4 kali X, min 4X. Tinggal satu lagi ya kita faktorkan. Min 4 kali min 2 itu plus 8. Sama dengan 0. Nah, sekarang yang bisa kita sederhanakan itu yang sejenis. Mana yang sejenis? Itu yang mengandung variabel X. Di sini ada variabel X, sama ya. Sehingga di sini bisa disederhanakan min 2X, min 4X, min 2, min 4 itu hasilnya min 6. Sehingga persamaan kuadratnya X kuadrat min 6X plus 8. Nah, sudah selesai. Jadi dengan menggunakan faktor, maka kita jabarkan menggunakan hukum distributif, kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana kalau akar-akarnya itu min, Bu? Kalau tadi positif semua ya. Nah, sekarang sama saja. Kita masukkan A-nya itu kita masukkan min 3. B-nya kita masukkan 2. Nah, sekarang min. Ketemu min. Nah, sekarang kita mencoba masukkan seperti ini ya. X-nya ini, min-nya itu dari rumusnya, min 3 dari nilai A-nya. Jadi menulisnya X dikurangi min 3. Kemudian B-nya 2 kita masukkan X min 2. Nah, sekarang dioperasikan. X min kali min itu menjadi plus, sehingga hasilnya X plus 3. Jadi kalau di sini min 3, masuk di sini menjadi X plus 3. Kali X min 2 sama dengan 0. Sama lagi kita menggunakan hukum distributif untuk menjadikan bentuk kuadrat. X kali X itu X kuadrat. X kali min 2, min 2X. 3 kali X plus 3X. 3 kali min 2, min 6. Sama dengan 0. Nah, yang sejenis mana? Ini min 2X dan plus 3X. Bagaimana menyederhanakannya? Min 2 ditambah 3. Min 2 ditambah 3 hasilnya positif 1. Sehingga menulisnya positif 1 X. Atau tidak perlu ditulis satunya. Jadi cukup X saja. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, mudah kan? Ya, kalian harus semangat, harus cermat,
supaya bisa paham. Oke, berikutnya. Bagaimana kalau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke bentuk faktor yang awal. X min A kali X min B sama dengan 0. Nah, pakai hukum distributif lagi. X kali X itu X kuadrat. X kali B itu BX. Min A kali X itu min AX. Min A kali min B itu plus AB. Kemudian ini ada faktor yang sama, yaitu X kita keluarkan X-nya, sisanya tinggal ini A, ini B. Sehingga faktor bentuk faktornya menjadi min dari A plus B kali X. Sehingga kita bisa dapatkan di sini bentuknya X kuadrat min A plus B kali X ditambah A kali B. Nah, ini jumlah akar-akarnya A plus B. Ini hasil kali akar-akarnya. Sehingga kita kalau disuruh menyusun persamaan kuadrat diketahui jumlah dan hasil kali, kita gunakan rumus yang ini. Jadi kita gunakan rumus ini. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Ini jika diketahui jumlahnya sama hasil kalinya. Jika jumlahnya diketahui, kita masukkan di sini. Kemudian jika hasil kalinya diketahui, kita masukkan di sini. Selesai gitu. Oke, kita coba untuk terapkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat yang diketahui jumlah kedua akarnya itu 4 dan hasil kalinya min 5. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus yang tadi kita cari, bahwa untuk mengetahui persamaan kuadrat yang jumlahnya diketahui dan hasil kalinya diketahui, kita menggunakan rumus X kuadrat min A plus B kali X ditambah A kali B sama dengan 0. Karena jumlah akar-akarnya 4, berarti kita masukkan A plus B-nya dengan 4. Kemudian hasil kalinya itu min 5, maka kita masukkan di sini A kali B-nya min 5. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 4X ditambah min 5 sama dengan 0. Jadi ini plus kali min itu hasilnya min. Sehingga persamaan kuadratnya X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau sekarang akar-akarnya itu kebalikannya dari tadi? Kalau tadi akar-akarnya itu yang awal tadi kita belajar akar-akarnya A dan B, sekarang bagaimana kalau akar-akarnya itu seper A dan seper B? Jadi akar-akar yang saling berkebalikan dengan A dan B, yaitu seper A dan seper B. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus yang kita peroleh, jumlah dan hasil kali kedua akarnya, maka kita masukkan, kalau ini kita jumlah, seper A ditambah seper B, kemudian kalau ini dikali, seper A kali seper B. Kita masukkan rumusnya tadi ya, X kuadrat min seper A ditambah seper B kali X ditambah seper A kali seper B sama dengan 0. Nah, sekarang kita menyederhanakan bentuk pecahan ini, maka kita kali silang 1 kali B hasilnya B ditambah 1 kali A hasilnya A dibagi A kali B. Dibuat penyebutnya itu sama. Kemudian ini menyederhanakannya kalau perkalian bentuk pecahan, atas kali atas, 1 kali 1 hasilnya 1, ini bawah kali bawah, A kali B hasilnya AB. Sehingga persamaan kuadrat yang kita peroleh, X kuadrat dikurangi A plus B dibagi A kali B kali X ditambah 1 per A kali B. Sehingga kalau diketahui akar-akarnya seper A dan seper B, maka kita menggunakan rumus X kuadrat min A plus B dibagi A kali B kali X ditambah seper A kali B sama dengan 0. Nah,
ini kita bisa gunakan untuk menentukan contoh berikutnya. Contoh soalnya ya, kalau ditentukan persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 ini memiliki akar-akarnya A dan B, berarti akar-akarnya belum tahu ya, berapa nanti nilai A dan B-nya. Nah, kalian disuruh menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikannya, yaitu seper A dan seper B. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya, kita cari dulu A dan B-nya itu berapa ya. Akar-akar dari X kuadrat min 5X plus 6 itu berapa. Nah, sekarang kita coba faktorkan. Di sini, dua bilangan, kalau kita jumlah, itu bisa hasilnya itu min 5. Kemudian, kalau kita kali, itu hasilnya ini 1, ini 6, dikali 1 kali 6 itu hasilnya 6. Berarti bilangannya berapa ini? Kalau dua bilangan di jumlah itu negatif, kemudian kalau dikali itu hasilnya positif, maka dua bilangan itu negatif sama negatif. Kemudian bisa menghasilkan 5, kalau dikali 6 itu 2 kali 3. Nah, tinggal kita masukkan, kalau akarnya itu min 2, kita masukkan di sini. Kalau kita mendapatkan faktornya min 2, kita masukkan X min 2. Kalau kita dapatkan faktornya dari sini min 3, kita masukkan X min 3. Sehingga kita bisa menulis dalam bentuk faktor X min 3 kali X min 2 sama dengan 0. A kali B sama dengan 0, A-nya itu 0, sehingga X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Sehingga kita mendapatkan akar-akarnya 3 dan 2. Nah, sekarang dari akar-akarnya 3 dan 2, maka kita mau menyusun akar-akarnya seper A, berarti seper 3. Dan akar-akarnya 2, berarti ini seper 2. Jadi kita menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper 3 dan seper 2. Berarti kita ingat yang slide sebelumnya, bahwa kalau akar-akarnya seper A dan seper B, kita menggunakan rumus X kuadrat min A plus B dibagi A kali BX ditambah seper A kali B. Oke, kita gunakan, kita masukkan rumusnya. A-nya itu 3, B-nya itu 2. Kita masukkan 3 tambah 2 dibagi 3 kali 2 ditambah seper dari 3 kali 2. 3 tambah 2 itu 5, 3 kali 2 itu 6, 3 kali 2 ini 6. Sehingga kita dapat hasil X kuadrat min 5 per 6X ditambah seper 6 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak dibuat pecahan? Karena di sini penyebutnya 6, maka kita kalikan dengan 6. Kedua ruas kita kalikan 6. Kalau ini kita kali 6 jadi 6X kuadrat, kita kalikan 6 menjadi min 5X, kita kali 6 menjadi positif 1, 0 kali 6 itu hasilnya 0. Sehingga persamaan kuadrat yang kita peroleh adalah 6x kuadrat min 5x plus 1. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu tentang menyusun persamaan kuadrat menggunakan bentuk faktor. Nah, selamat belajar. Kalian harus tetap semangat walaupun masih tetap belajar di rumah. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.